Bumi dan alam Indonesia dianugerahi Tuhan tanah yang subur. Dengan iklim tropis yang dimiliki, makin menyuburkan tumbuhnya berbagai tanaman-tanaman untuk kebutuhan pangan, juga tanaman obat untuk menjaga kesehatan dan menyembuhkan berbagai penyakit. Dan Indonesia merupakan negara mega biodiversitas terbesar kedua setelah Brazil dengan jumlah lebih kurang 31.746 spesies tumbuhan berbunga. Tanaman obat adalah bagian atau seluruh bagian tanaman yang dapat diolah secara sederhana dan dimanfaatkan untuk pengobatan. Pengetahuan dan penggunaan bahan alam sebagai obat tradisional berdasar pada pengalaman dan keterampilan yang secara turun-temurun telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Badan POM tahun 2015, dari 4.671 simplicia bahan alam yang digunakan sebagai bahan baku obat, 10 tanaman obat yang paling banyak digunakan adalah kunyit sebanyak 1.021 produk, temulawak 1.834 produk, jahe 1.624 produk, kencur 1.130 produk, pulasari 874 produk, lempunyang wangi 826 produk, adas 714 produk, cabai Jawa 689 produk, lada 689 produk, dan lengkuas sebanyak 624 produk. Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian nomor 511 /keputusan PD 310 9 2006 tentang jenis komoditi binaan, Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Hortikultura, terdapat lebih dari 130 jenis tanaman berkhasiat obat yang perlu diteliti. Oleh karena itu, dalam penelitian dan pengembangan tanaman obat, prioritas penelitian dilakukan terhadap komoditas yang berdampak sosial ekonomi tinggi sesuai dengan kebutuhan pasar, serta masalah pengembangan dan diversifikasi produk. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis dari Kementerian Pertanian, dalam ini di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Balitro mempunyai mandat utama terutama pelepasan varietas unggul tanaman obat dengan teknologi pendukungnya. Nah, di antara beberapa tanaman obat yang sudah dilepas itu, terutama tanaman-tanaman yang paling banyak digunakan dan mempunyai nilai ekonomi tinggi dan mempunyai dampak ekonomi yang cukup tinggi bagi masyarakat, diantaranya seperti jahe misalnya. Jahe itu masyarakat mengenal jahe besar atau mungkin dulu disebut jahe gajah atau jahe badak. Nah, itu sudah ada satu varietas unggul tanaman obat jahe putih besar namanya, yaitu jahe Cimanggu 1 dengan keunggulan produksi yang tinggi. Dan selain jahe putih besar juga ada jahe putih kecil atau masyarakat mengenal sebagai jahe emprit ya. Kita sudah melepas 4 varietas jahe putih kecil, itu namanya Halina 1, Halina 2, Halina 3, dan Halina 4. Dan masing-masing varietas ini mempunyai keunggulan tersendiri, baik itu dari produksi, ya, kemudian juga dari kandungan bioaktif. Bioaktif dari jahe itu diantaranya adalah minyak aciri dan ginjerol. Nah, ginjerol ini yang di dalam pengobatan modern itu sudah digunakan untuk bahan baku obat anti kanker. Nah, tapi di Indonesia kebanyakan digunakan untuk obat-obat tradisional dan dengan banyaknya untuk obat batuk seperti itu ya, dan juga bahan baku obat-obat yang lain. Ya, jahe putih kecil, kita sebutnya jahe putih kecil atau jahe emprit. Kemudian jahe merah. Nah, jahe merah ini kelebihan dibanding jahe putih besar dan jahe kecil ini ginjerol dan minyak asirinya paling tinggi. Dan jahe merah ini kita sudah melepas 2 varietas.
Dan kelebihan lainnya dari jahe merah ini selain bahan aktifnya yaitu gingerolnya lebih tinggi dari dua macam jahe tadi adalah lebih toleran atau tahan terhadap organisme pengganggu tanaman seperti penyakit yang banyak ditemukan di dalam budidaya jahe dewasa ini. Macam-macam penyakit, diantaranya yang paling banyak adalah penyakit layu bakteri dan bercak daun. Itu bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar. Selain aneka jahe, Balitro juga melepas varietas unggul tanaman obat lainnya, yakni temulawak. Adapun varietas unggul temulawak adalah Cursina 1 atau Cursina 2 atau Cursina 3. Tanaman obat lainnya yang kerap juga dijadikan bumbu dapur, yakni kunyit, dan Balitro telah mengeluarkan varietas unggul kunyit. Untuk kencur ini, Balitro sudah menghasilkan 3 varietas unggul, yaitu Galesia 1, Galesia 2, dan Galesia 3. Keunggulan masing-masing ini terletak dari produksi dan juga komponen bioaktifnya. Nah, salah satu varietas unggul yang Galesia 1 ini, yang paling menonjol adalah besar-besar. Ukurannya besar-besar, tapi kandungan minyak atsirinya agak rendah. Jadi ini cocok untuk industri-industri yang tidak memerlukan kandungan bioaktif dari kencur yang tinggi. Jadi tapi misalnya yang minta yang besar misalnya untuk tapi patinya tinggi misalnya untuk beras kencur gitu ya. Nah, sedangkan yang dua yang lain yaitu Galesia 2 dan Galesia 3 itu kandungan minyak atsirinya lebih tinggi. Itu lebih kencur kalau misalnya untuk obat batuk lebih pedas gitu ya. Penting untuk diketahui, selain tanaman obat rimpangan jahe, temulawak, kunyit, dan kencur, Balitro juga mengeluarkan tanaman obat kumis kucing, purwoceng, sambiloto, dan lempunyang wangi. Benih-benih varietas unggulan tersebut menurut Oti sudah disebarkan ke daerah-daerah seluruh Indonesia, khususnya untuk jahe, temulawak, kunyit, dan kencur. Yang dilakukan Balitro selain menghasilkan varietas unggul tanaman obat dengan teknologi budidayanya, juga memberikan kepada petani atau masyarakat bagaimana memanfaatkannya dan bagaimana membudidayakannya. Sejak dulu, di kota-kota kecil atau di daerah-daerah pedesaan, masyarakat memanfaatkan sebidang tanah di halaman rumah, kebun atau ladang digunakan untuk membudidayakan tanaman yang berkhasiat. Tanaman-tanaman khas herbal Indonesia itu berkhasiat sebagai obat yang diperlukan bagi keluarga. Tanaman-tanaman tersebut kemudian dinamakan dengan tanaman obat keluarga atau toga. Untuk toga, Balitro memberikan penyuluhan bagaimana menanam, merawat, dan memanennya. Selain itu, diberikan juga bimbingan tentang bagaimana mengolah dan memanfaatkannya. Dalam tanaman obat keluarga atau toga ada manfaat yang luar biasa. Selain untuk kemandirian kesehatan sendiri, toga juga dapat memberikan nilai tambah. Jika penanaman toga sudah cukup banyak, maka tanaman tersebut tentunya dapat sharing dengan orang lain ataupun tetangga sendiri. Selain itu, hasil toga yang banyak tersebut pun tentunya jika dikumpulkan dapat dijadikan industri rumahan. Ya, selain untuk kesehatan sendiri, manfaat toga tentunya dapat menambah nilai ekonomi, nilai keindahan lingkungan, dan yang terpenting adalah menjadi dasar prinsip pelestarian tanaman obat. Menggunakan tanaman yang biasa digunakan sehari-hari, yang mudah diolah dan yang berasal dari daerah setempat, tentunya dapat mendukung prinsip pelestarian plasma nutfah lekat lahan. Ya, pelestarian plasma nutfah lekat lahan merupakan cara yang cukup tepat untuk melestarikan tanaman lama yang dulu sering digunakan dan diolah hingga tidak punah ataupun hilang, terkikis oleh temuan-temuan tanaman obat yang baru. Jepri Permadi seorang petani dan juga ketua kelompok tani di Nagrak, Sukabumi sejak tahun 2005 bertani jahe, kencur, temulawak, dan kunyit.
Saya sendiri keseharian saya adalah sebagai petani, yang terutama saya berbudidaya tanaman jahe. Ada 3 jenis jahe yang saya tanam, yaitu jahe emprit, jahe gajah, dan jahe merah. Juga tanaman lainnya yaitu yang masih juga rempah-rempah dan tanaman rimpang, yaitu kunyit, kencur, dan juga temulawak. Dan alhamdulillah perkembangannya sampai saat ini kebutuhan benih semakin banyak dan permintaan pun alhamdulillah semakin banyak. Lahan yang saya kelola saat ini kurang lebih 8 hektar, yang saya kelola sendiri kurang lebih ada 2 hektar, dan di anggota kurang lebih 6 hektar, yang tempatnya yang 2 hektar ada di Kecamatan Nagrak, yang lainnya ada di Kecamatan Cimas, dan juga ada Kecamatan Cidolog, yang alhamdulillah sampai saat ini kerjasama sama anggota kelompok berjalan lancar, dan juga permintaan tiap tahunnya alhamdulillah lebih dari 50 ton per tahun kelompok kami mengeluarkan untuk benih. Jepri yang sudah bertani jahe, kunyit, temulawak, dan kencur sejak tahun 2005 ini menjalin kerjasama dengan mendapat bantuan benih varietas unggul sejak tahun 2008. Sampai saat ini tanggapan dari petani alhamdulillah masih positif, masih percaya sekali untuk berbudidaya tanaman jahe. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah membangun kawasan wisata ilmiah tanaman obat seluas 1,2 hektar dan ditanami sekitar 400 jenis tanaman obat yang berada di kawasan-kawasan pertanian Cimanggu, Bogor, Jawa Barat. Adapun fungsi kawasan wisata ilmiah tanaman obat keluarga sebagai sarana edukasi masyarakat mengenai pengenalan tanaman obat. Di area kawasan wisata ilmiah disediakan ruang rekreasi terbuka hijau melalui penataan taman tanaman yang asri dilengkapi dengan air mancur, joglo, tempat bermain, fasilitas belajar, dan tempat istirahat. Di mancanegara, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk jenis-jenis tanaman obat. Selain bahan bakunya tersedia, penggunaan obat tradisional sudah diajarkan secara turun-temurun dari nenek moyang. Kembali ke alam menjadi alternatif dalam menjaga kesehatan manusia. Setiap keluarga membudidayakan tanaman obat